Assalamualaikum saudaraku, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Pernahkah Anda menyadari betapa dahsyatnya kekuatan doa seorang ibu? Islam memberikan penghormatan yang sangat tinggi kepada ibu, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai sosok yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari seorang anak. Doa seorang ibu adalah salah satu doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi kehebatannya. Doa ibu adalah karunia yang luar biasa. Sebagai anak, kita wajib menghormati dan mencintai ibu kita dengan sepenuh hati. Jadikan doa ibu sebagai perisai hidup dan sumber keberkahan yang tidak ada tandingannya. Seperti kisah yang akan saya ceritakan kali ini adalah tentang seorang pemuda yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi menjelang kematiannya, ia diampuni oleh Allah berkat doa dari ibunya. Seorang pemuda, sebut saja Fulan, hidup dengan penuh kedurhakaan kepada Allah, maksiat seakan menjadi makanannya setiap hari. Karena kedurhakaannya itu, suatu ketika, Fulan dihukum Allah dengan sakit parah. Ia sakit parah, karena tak kuat menahan sakit dan sadar bahwa itu sebab kedurhakaannya, Fulan pun berdoa kepada Allah, memohon ampun atas segala salah dan dosa. Ya Allah, aku mohon, ampunilah dosaku dan sembuhkanlah penyakit. Aku berjanji, jika nanti sembuh, aku tak akan lagi mengulangi kesalahan yang selama ini aku lakukan. Allah pun mengabulkan doanya. Fulan sembuh dari sakit parahnya. Namun, tak berselang lama, kedurhakannya kambuh lagi, ia kembali sering melakukan maksiat kepadanya. Bahkan kali ini lebih sering dari sebelumnya. Allah kembali menghukumnya dengan sakit parah. Apa yang terjadi selanjutnya sama seperti sebelumnya. Ia berdoa kepada Allah, minta ampun. Allah kabulkan doanya, namun, lagi-lagi, setelah sembuh, ia durhaka lagi, begitu seterusnya. Kejadian seperti ini terjadi selama 5 kali. Hingga suatu hari, Hasan al-Basri, seorang ulama kenamaan di zamannya, bertemu dengan Fulan. Hasan al-Basri menasihatinya, "Wahai Fulan, takutlah kepada Allah seakan kamu melihatnya. Jika kamu tak melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihatmu." Bukannya mengiyakan nasihat tersebut, Fulan justru menjawabnya dengan penuh kesombongan, "Wahai Abu Said," panggilan Hasan al-Basri, "pergilah sana, aku adalah pemuda, aku siap menaklukkan dunia." Sepertinya ia sudah dekat dengan kematian, kata Hasan al-Basri kepada kawan-kawannya. Tak lama setelah percakapan itu, suatu saat, ketika Hasan al-Basri sedang mengisi pengajian, saudara Fulan datang menemuinya. Orang yang datang ini mengabarkan bahwa Fulan sedang dalam keadaan sekarat menghadapi kematian. Hasan al-Basri memutuskan untuk mengakhiri pengajiannya dan berangkat menjenguk Fulan. Kedatangan Hasan al-Basri disambut oleh ibu Fulan. Singkat cerita, sang ibu mengabarkan kepada Fulan, Hasan al-Basri datang menjenguk. "Hai Fulan, mintalah ampun kepada Allah," perintah Hasan al-Basri kepada Fulan. "Allah tak akan berkenan memaafkan aku," jawab Fulan pesimis. Hasan al-Basri menimpali, "Sungguh, kamu menganggap Allah itu pelit, sungguh, Dia adalah zat yang maha pemurah." Fulan lantas menceritakan bagaimana kedurhakaan yang ia lakukan kepada Allah. Di akhir cerita, ia mengatakan bahwa ketika terakhir kali ia mohon ampun kepada Allah, ada suara yang berkata, "Tak ada ampunan lagi untukmu kali ini, sebelum-sebelum ini, kamu telah diampuni dan diberi kesembuhan, namun tetap saja berbohong." Selepas mendengarkan ucapan-ucapan Fulan, Hasan al-Basri pun lantas undur diri. Entah karena apa, tindakan Hasan al-Basri yang langsung pulang ini ternyata membuat Fulan putus asa terhadap ampunan Allah. Kegelisahan ini ia ungkapkan kepada sang ibu. Di akhir hidupnya yang tinggal menunggu detik itu, Fulan meminta tolong kepada sang ibu untuk melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah agar sang ibu berkenan memintakan ampun kepada Allah atas segala dosa yang pernah dilakukan. Sang ibu langsung mendoakan seketika itu juga. Salah satu isi doanya adalah, "Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada anakku dan ampunilah dosa-dosanya." Tak lama setelah itu, Fulan benar-benar meninggal dunia, meninggalkan ibu dan seluruh keluarganya. Dalam satu kesempatan sang ibu mendengar suatu kalimat dari suara tanpa rupa, "Allah telah merahmati dan mengampuni dosa anakmu." Begitu pula dengan Hasan al-Basri, ia juga mendengar kalimat dari suara tanpa rupa yang mengabarkan bahwa Fulan telah diampuni. Setelah itu, Hasan al-Basri bersama teman-temannya melayat ke rumah duka. Kisah ini terdapat dalam kitab Uyun al-Hikayat. Kisah di atas berisi banyak pelajaran yang bisa kita ambil, salah satunya adalah bagaimana Allah mengabulkan doa seorang ibu.
Itulah mengapa dalam hadis Nabi dijelaskan, ridho dan murka Allah tergantung pada ridho dan murka orang tua. Hormatilah orang tuamu, karena mereka telah menjalani hidup terlebih dahulu sebelummu. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam pengucapan ataupun penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.